Nah, gimana nih? Apakah kalian termasuk orang-orang yang datang ke sini karena clickbait judul saya? Oke, pertama aku jelasin dulu ya. Ini bukan clickbait sih, ini beneran keresahanku yang aku pengen omongin di sini. Tapi sebelumnya aku kasih tahu dulu kenapa sih aku pengen ngebahas tentang tema ini. Jadi sebenarnya keresahan ini tuh udah ada di aku sejak lama sih, sejak 5 tahun atau 4 tahun lalu mungkin. Tapi aku jadi pengen ngebahas masalah ini karena kemarin meninggalnya almarhum Ashraf, suami dari PCL. Nah, ini ya, aku jelasin dulu. Sebenarnya aku nggak ada masalah. Ya nggak mungkin ada masalah dong. Aku bukan nggak suka sama public figure yang meninggal, tapi aku nggak suka sama sikapnya media yang menyikapi hal ini dengan aneh, dengan absurd. Ya aneh aja gitu. Kenapa setiap media, nggak tahu tiap, tapi kebanyakan media saat ada public figure yang meninggal, mereka selalu datang langsung ke rumah duka dan mewawancarai keluarga yang ditinggalkan. Maksudku, apa sih untungnya dari media? Ya untung sih pasti. Mereka kan pasti, orang Indonesia kan adatnya kan kepo ya, jadi mereka pasti pengen tahu dong apa rasanya. Tapi kan kita semua tahu dong kalau kita ditinggalkan sama keluarga kita, sama saudara kita, kan ya pasti sedih dong. Emang kalian berharap jawaban apa selain sedih? Ya pasti sedih dong, iya kan? Dan media ini sering banget tanya, siapapun deh yang meninggal, pasti keluarga yang ditinggalkan selalu ditanya gimana rasanya ditinggal sama saudaranya, sama keluarganya. Ya sedih dong. Kalian berharap apa? Ya saya gak apa-apa ditinggal sama keluarga saya. Ya mungkin dia yang nyari nafkah, tapi saya punya kerjaan sampingan, saya ngojek. Kan nggak gitu dong. Ya pasti sedih lah. Mereka kan juga pasti keluarga yang disayangi. Ya pasti sedih lah. Kalian berharap jawaban apa juga? Ya mungkin kalian memang berpikir bad news it's a good news, tapi kan ini tuh bukan bad news, ini sad news malahan. Ini berita sedih bro. Jangan dibikin good news, jangan. Ya mungkin kalian untung lah dari situ, tapi tolonglah hargai perasaannya keluarga. Ditanyain kayak gitu, dan itu kan yang nanyain juga bukan dari kalian doang. Ibaratnya nih, kalian dari TV1, orang dari TV2 kan pasti menanyakan hal yang sama, kemungkinan besar, meskipun pasti iya tapi kan kemungkinan besar pasti kayak gitu. TV1, TV2, TV3 dan lain dan seterusnya pasti kan tanya kayak gitu. Itu masih dari TV, belum dari majalah, belum dari koran dan lain-lain. Pasti pertanyaannya hampir sama. Dan gimana sih perasaannya keluarga yang ditinggalkan ditanyain kayak gitu terus berulang kali? Ya gini deh, kalau kita ngelayat ke teman kalian yang gak ada, kira-kira kata-kata yang kalian omongin ke keluarga yang ditinggalkan apa coba? Pasti kan yang sabar ya. Misalnya yang meninggal teman kalian, anggap saja, jadi ilustrasi aja, kalian kenal sama ibunya, kalian pasti manggilnya tante, anggap saja tante. Sabar ya teh, mungkin si A sudah tenang di sisinya, udah yang sabar, ikhlasin aja. Nah kalian aja kan nyuruh keluarga yang ditinggalkan suruh ikhlas kan. Nah kira-kira bisa nggak mereka ikhlas tapi ditanya-tanyain kayak gitu mulu? Mereka berusaha ikhlas sih, tapi pertanyaannya gimana rasanya ditinggalkan? Gimana ikhlasnya coba? Sulit lah. Keinget terus kan jadi tambah sedih dong. Kan nggak tahu kan susahnya move on dari keluarga yang ditinggalkan. Move on dari pacar aja susah bro, move on dari mantan nih ini kadang bertahun-tahun kan. Pasti ada di sini yang belum move on dari mantannya kan. Lain move on dari orang yang ditinggalkan dong. Emang gini deh, move on kan nggak segampang itu, apalagi dari keluarga yang ditinggalkan. Kita nih di rumah paling tidak ada satu foto yang foto bareng kan. Kalau nggak gitu foto sendiri-sendiri, dan pasti ada foto dari orang yang meninggal tersebut. Nah kan nggak mungkin habis meninggal besoknya langsung diringkesin, foto-fotonya diberesin semua, dimasukin kardus, dibuang, kan nggak gitu dong. Kan harus disimpan, terus kan pasti dilihat, pasti kelihat lah paling nggak. Kalau nggak sengaja dilihat pasti kelihat, jadi keinget lagi. Tiba-tiba dia buka TV nih,
beritanya tentang mereka lagi, tentang itu lagi, jadi tambah sedih lagi. Buka HP beritanya itu lagi. Itu kan yang terjadi sama almarhum Ashraf. Beritanya di mana-mana tuh, sampai seminggu mungkin di IG rame tuh. Maksudnya ya kita nggak apa-apa. Maksudnya kita mungkin nggak terlalu ngerasa apa-apa, tapi buat keluarga yang ditinggalkan bro. Lagian emang kalian nggak punya keluarga apa ya? Apa kalian jangan keluarga immortal, keluarganya Thanos, sulit untuk mati bro, kecuali di snap. aduh maksudku, tolonglah kalian sebagai media itu hargai privasi korban, hargai keluarga korban. Terus mungkin dari kalian ada yang tanya gini, terus gimana dong kita tahu update dari keluarga yang ditinggalkan ini? Lah ngapain dia update? Ya, biarin keluarga yang ditinggalkan itu biarin move on. Biarin lah. Nih aku nih kalau misalnya aku punya media, punya stasiun TV, mungkin kalau misalnya ada kejadian public figure yang meninggal, mungkin aku bakal nyuruh wartawanku buat stay di depan rumah duka aja, buat ngambil syuting aja, buat ngambil siapa yang datang, udah. Terus nanti waktu naik beritanya di TV aku cuman tulis si ini meninggal jam segini karena ini, terus kasih aja gambar highlight dari rumah dukanya, highlight siapa aja yang datang, kasih background lagu sedih, udah. Habis itu lanjut berita selanjutnya, udah dong. Ngapain dibahas lagi, ngapain lama-lama bro? Intinya kan kalian cuma mau beritakan kalau ada seseorang yang meninggal, udah, iya kan? Ya intinya sih, tolonglah kalian sebagai media hargai juga lah privasi keluarga korban. Lagian juga masalah kayak gini, kalau kalian update terus, efeknya bukan di kalian, di keluarga korbannya. Dan kenapa sih kalian sering memberitakan kayak gini tuh disangkut pautin sama hal yang nggak masuk akal, hal yang nggak nyambung aja gitu. Kayak misalnya seorang public figure ternama meninggal karena disantet. Ya apa ya? Ya aku nggak tahu ini mungkin bener atau enggak, tapi ngapain sih kalian menelusuri sedalam itu? Meskipun disantet atau enggak, kalian mau nyari dukunnya, mau nyari yang nyantet siapa emang? Kan enggak dong. Biasanya kan beritanya, semalam sebelum si A meninggal, si A sempat melakukan hal ini, menandakan dia kan. Apa sih? Media keren kok cocok logi. Tahu kan dia cocok logi ya, yang apa gitu dicocok-cocokin akhirnya ketemu, terus wah ini konspirasi terbesar di dunia. Goblok. Ini tetaplah kasih berita yang secukupnya aja, nggak usah berlebihan. Ini kalian makan nih kebanyakan garam juga asin bro, kan makan mie ayam aja kebanyakan sambal kan pedas jadi nggak enak. Bumbunya dikit aja, secukupnya aja, nggak usah kebanyakan micin dong. Kasih makanan kok kebanyakan micin. Jangan cuma mikirin kalian sendiri lah, edukasi penonton kalian juga, edukasi masyarakat Indonesia juga lah, kalau ngasih berita yang benar. Dan ini buat kita juga sebagai masyarakat, sebagai penonton, tolong kalau bisa aja jangan terlalu gegabah ya. Kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya ada sebuah tragedi atau bencana di Indonesia misalnya, atau dimanapun, kalian jangan terlalu gegabah mengambil kesimpulan. Pahami dulu itu kenapa. Ya ini juga untuk kita sebagai masyarakat, sebagai penonton, kalau bisa sih yang bijak lah untuk bersosmed lah. Kalau ada masalah kayak gini cukup nggak usah di share sih kayaknya, menurutku ya. Soalnya mungkin semua orang juga udah tahu, jadi mungkin nggak usah di share, cukup didoakan. Nah, ini sih aku bingung gini sih, kenapa ya nggak ada salahnya juga sih kan. Biasanya kalau ada orang meninggal juga mengucapkan doa melalui tweet, melalui komen. Biasanya kan kalau ada yang berita meninggal, berita duka gitu, misalnya ada yang siapa yang meninggal gitu, langsung di komen, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga tenang ya di alam sana.
Kalian mau ngasih doa ke almarhumnya atau ke sosmednya? Ya nggak salah juga sih, cuman kalau aku sih, ini dari aku ya, aku itu orangnya nggak bukan nggak pernah sih, jarang untuk berkomen masalah kayak gini. Bahkan untuk masalah kegembiraan, kayak misalnya contohnya ulang tahun temanku aja di grup nih, kalau misalnya ada temanku yang ulang tahun, biasanya kan semuanya ngucapin tuh HBD ya, HBD ya, HBD ya. Dan aku termasuk jadi salah satu orang yang nggak pernah ngucapin, cukup didoain aja. Kalau misalnya perlu banget diucapin, aku biasanya nggak di grup sih, di PC biasanya langsung ngechat langsung ke orangnya, kasih tahu selamat ulang tahun ya, doakan yang baik-baik. Biasanya sih aku ngasih doa cuman semoga yang disemoga-semogakan dapat terkabul, udah gitu aja. Karena kan itu paling, kita kan nggak tahu ya dia maunya apa. Misalnya kita ngasih, ya aku doain kamu umurnya panjang, kalau misalnya dia nggak pengen umur panjang gimana coba? Ayo. Kamu mesti ngasih. Bahkan mungkin 3 tahunan, iya mungkin 3 atau 4 tahunan ini aku udah ngapus ini deh, di bio kan ada tanggal ulang tahun tuh, biasanya aku hidden semua tuh sekarang. Udah aku hidden semua biar orang-orang nggak tahu. Aku nggak mau aja, bukan nggak mau sih, nggak suka aja sih sebenarnya diucapin kayak gitu. Kan konsepnya ulang tahun kan sebenarnya mengurangi umur ya, mengurangi umur kalian di dunia ini ya. Misalnya kalian sekarang umur 20, berarti kan kalian sudah 20 tahun hidup ini. Kan tinggal sisanya. Ngapain dirayain juga sih? Kalian merayain kalian bakal mati. Bahkan aku sering kok lupa sama ulang tahunku sendiri. Biasanya Rani tuh yang ngingetin, si istriku itu yang ngingetin. Tapi biasanya juga teman-teman banyak yang ngingetin di grup, HBD ya, HBD ya. Nah, hal yang paling aku nggak suka dari ulang tahun diucapin adalah membalas. Gitu capek bro. Biasanya kalau HBD ya, HBD ya, HBD ya, kalau orang yang siap kan dibalas satu-satu tuh, iya makasih add siapa, iya makasih add siapa. Kalau aku biasanya kalian ngucapin HBD, aku baru membalas malam setelah semua kekumpul dan tidak ada lagi yang mengucapkan, langsung saya bilang terima kasih untuk semua. Ya Allah, emang capek. Misalnya gini deh, orang yang ulang tahun terus ngucapin di snapgram, ini buat apa sih sebenarnya? Kalian mau ngucapin ulang tahun ke seseorang tapi dipamer-pamerin. Ngucapin ulang tahun kok riak harta gitu loh sekalian. Riak kok ngucapin ulang tahun, aneh. aduh sulit. Kemarin di tahun ini tahun 2020 aku ulang tahun, yang ngucapin aku di snapgram cuma satu, saudaraku sendiri. Yang lain tidak ada, dan saya bersyukur karena paling tidak dia kalau tidak di repost tidak apa-apa, karena saudara saya sendiri dan cuma satu, tidak ada yang lain, jadi nggak repot. Nah, ini juga buat kalian yang misalnya kalian ulang tahun nih, terus ada teman kalian yang nggak ngucapin ulang tahun, tolong untuk tidak tersinggung dong. Mereka tidak ngucapin itu bukan karena mereka nggak inget. Ya masa mereka buka grup terus pura-pura lupa aja, kehilang aja itu yang kalian HBD itu, masa hilang aja gitu? Ya enggak dong. Mereka tahu dong kalau kalian misalnya ulang tahun, kalau kamu ulang tahun, kita tahu kalian ulang tahun, cuma kita nggak ngucapin, kita cukup mengucapkan. Biasanya sih aku yang misalnya ada temanku ulang tahun nih, aku biasanya cuma bilang, oh wis selamat ulang tahun ya, tapi dalam hati aja, nggak ngetik, dalam hati aja. Kita ngucapin kok, telepati aja. Misalnya nggak masuk ya salah alamat mungkin, salah nomor, telepatinya kurang manjur. Tapi kita intinya kita drop pun kalau misalnya ada berita duka, biasanya kan di grup sekolah mungkin, misalnya ada guru kita yang dulu ngajar meninggal, biasanya kan teman-teman nge-share tuh di grup, Rek, guru bu ini loh udah meninggal hari ini karena ini di rumah sakit ini. Terus kan langsung tuh pasti setelah itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak ada lagi dong. Nah, aku juga jadi satu orang yang nggak pernah balas kayak gitu.
Ya prinsipnya sama kayak tadi, ngapain kalian ngucapin ria bro? Innalillahi itu kan ya ini deh, kalian mau ngucapin ke gurunya atau ke WA nya. Aku biasanya juga ngucapin kok, tapi nggak ngetik, ya ngapain juga diketik. Tapi sekali lagi aku nggak nyalain kalian sih, aku cuman lucu aja sih liatnya. Ini pandanganku aja sih, nggak tahu kalian ada yang sependapat atau enggak. Tapi mungkin kalian yang tidak sependapat boleh marah juga. Nah, tapi yang sependapat mungkin bisa DM sih, kasih tahu kalau kalian memang sependapat. Kalau ini mungkin juga jadi keresahan kalian, biasanya kan aku juga resah sih kayak ngapain sih diucapin, ngapain sih dibilangin doa aja. Ada yang bilang amin dong di WA. Allahu Akbar. Ya semoga kita bisa amin 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 di WA dong. WA amin katanya, amin. Oh. Ya sudahlah ya. Ya nggak salah juga sih. Paling tidak kan sebelum doanya sampai ke Tuhan, paling tidak WA juga sudah tahu dulu. Kalau misalnya pesan kita aminnya tidak sampai ke Tuhan, WA bisa menyampaikan mungkin. Ya intinya dari podcast ini sih, tolong untuk pihak-pihak media jangan, kalau bisa hargai privasi dari keluarga korban yang ditinggalkan, dan kita sebagai masyarakat, sebagai penonton juga tolong jangan terlalu banyak menuntut sih. Kayak misalnya yang tadi, kalau misalnya kalian nggak diucapin atau ada teman kalian yang nggak balas, jangan langsung bilang kalau dia nggak peduli. Mungkin dia jadi kayak aku tadi, yang pemikirannya beda sama kalian. Jangan langsung dijudge juga, karena emang kita beda aja, gak berarti semua harus sama dong. Nah intinya sih gitu sih. Maaf mungkin percakapan podcast kali ini agaknya kayak ngelantur ya kemana-mana. Ya segitu aja sih. Mungkin kalau kalian yang pengen ngasih aku topik apa yang harus dibahas, bisa DM langsung ke Instagram aku via Febrian, karena Spotify tidak punya kolom komen. Ya itu aja sih. Kalau kalian punya topik langsung DM aja via Febrian. Oke, bye.